Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau berbagi beban dulu saudara dengan Anda sekalian. Saya ingin sampaikan hati saya, apa yang Tuhan sampaikan dalam beberapa hari ini. Dan saya percaya ini merupakan perenungan buat setiap kita akan kehidupan kita masing-masing. Beberapa hari yang lalu saya ketika berdoa, ada perasaan yang duka yang dalam keluar dari hati saya, dari roh saya. Dan duka itu kemudian saya ungkapkan kepada Tuhan. Saya berkata begini, saya mau bagi isi hati saya saudara ya. Saya berkata begini, ya Tuhan, selama ini ketika Engkau mengajar kepada kami ada banyak hal. Pertanyaan saya begini, bisakah umatmu mengerti akan isi hatimu yang selama ini engkau curahkan? Itu pertanyaan saya. Dan itu keluar dari roh saya. Pertanyaan saya begini, bisakah umat Tuhan ini mengerti apa yang selama ini Tuhan bagikan di tengah-tengah kita? Jujur kalau Anda mengamati selama setahun setengah, lebih mungkin, jarang sekali saya bicara tentang berkat, jarang sekali saya bicara tentang kesembuhan ilahi, jarang sekali saya berbicara tentang iman yang memindahkan gunung dan segala macam tema yang seperti itu. Dan sebagian besar apa yang kita terima dari Tuhan, saya dapatkan dari Dia, sebagian besar bicara tentang menyangkalakan kedagingan kita dan mati dari keakuan kita. Dan saya memikirkan, merenungkan akan hal itu, saya bertanya kepada Tuhan, apakah umatmu mengerti ya Tuhan, apa yang selama ini Engkau sampaikan kepada kami, yang Engkau mau hambamu ini menyampaikan kepada umatmu. Dalam hati kecil saya jujur, saya merasa, karena saya mendengar ada beberapa teman yang sudah cukup lama sambil bergurau berkata, Pak Agung ini terus bicara tentang menyangkalakan kedagingan. Tapi bukan karena apa yang teman ini sampaikan secara bergurau, tapi ada semacam pertanyaan seperti itu yang muncul dari hati saya. Lalu Tuhan berkata begini saudara, yang saya suka, Dia Allah yang menjawab, Dia Tuhan yang berkata-kata. Dia berkata begini, hambaku, ada dua macam anak-anakku, ada dua macam orang Kristen. Satu orang Kristen yang punya target rohani, orang Kristen yang punya target secara spiritual, secara rohani, dalam hidupnya dia mau punya target. Orang ini orang yang selalu berkata, aku ingin makin dekat, makin kenal dengan Yesus, aku ingin makin menyenangkan Dia, aku ingin mau menjadi serupa dengan Dia. Aku ingin disiapkan Tuhan jadi mempelai daripada Kristus. Aku ingin hidup dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan. Aku ingin mencapai sesuatu seperti yang Allahku inginkan. Ada. Dan orang ini orang yang punya kehausan dan punya kelaparan akan Tuhan. Setiap kali ada orang bicara tentang firman, dia akan stop dan dia akan hentikan semua perkataan dan semua pekerjaannya, dan dia mau dengar betul akan firman Tuhan. Kesukaannya firman yang dia bicarakan, yang dia sampaikan, yang keluar meluap dari hatinya itu firman. Untuk apa sebetulnya? Karena dia begitu haus dan dia lapar akan Tuhan. Dan dia punya kerinduan yang besar, bagaimana aku bisa sama serupa dengan gambar Tuhanku. Tapi ada orang Kristen kedua, dan ini banyak sekali. Orang Kristen yang tidak punya spiritual target, yang tidak punya target rohani. Orang Kristen yang berkata begini, kenapa engkau ke gereja? Kenapa engkau percaya kepada Yesus? Ya, satu, supaya aku kalau mati tidak ke neraka. Yang kedua, supaya hidupku bahagia, supaya suamiku tidak nyeleweng, supaya anak-anakku tidak nakal, supaya Allah memberkati aku, supaya aku ditolong dari hidupku sehari-hari, supaya aku mengalami damai sejahtera, supaya ekonomiku dipulihkan, supaya utang-utangku dapat terbayar, supaya anak-anakku tumbuh dengan baik. Itu orang yang targetnya adalah
selama dia hidup di dunia. Dan Tuhan berkata, kalau mereka punya target secara rohani, mereka punya kerinduan yang besar untuk menyenangkan hatiku dan menjadi serupa segambar dengan aku sebagai Tuhan mereka, mereka akan menikmati semua yang keluar dari hatiku. Tapi kalau target itu hanya untuk apa yang mereka butuhkan selama di dunia, mereka akan memilih apa yang paling menguntungkan buat mereka pada hari ini. Dan saya mau katakan buat saudara pada pagi hari ini, beda sekali kalau kita melihat akan kehidupan Paulus. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh akan tema pagi hari ini, saya mau ajak pertama-tama mari kita buka dalam Galatia pasal yang pertama. Ayat yang ke-16, saya mau tunjukkan buat saudara sesuatu yang beda yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Saya rindu keluar dari dasar hati saya yang paling dalam. Semua kita adalah orang-orang Kristen yang punya goal, yang punya target rohani dalam hidupnya. Bukan cuma target selama kita hidup dalam dunia, tapi ada spiritual target, ada target-target rohani yang sebetulnya seperti yang Tuhan inginkan. Jangan kita percaya kepada Tuhan, jangan kita beribadah kepadanya sekedar supaya hidupku saat ini di bumi mengalami hal yang menyenangkan. Bukan itu saudara. Tapi Allah mau bukan lagi secara manusiawi kita punya kehidupan yang baik, tapi secara rohani kita ini berkenan di hadapan Tuhan, hidup melekat dan makin dekat dengan Dia. Nah, Paulus berkata begini dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Perhatikan kalimat itu. Menyatakan to reveal his son in me, atau to reveal his son within me, untuk menyatakan, mewahyukan akan anaknya, yaitu Yesus di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia berkata, Allah Bapa itu to reveal, menyatakan, mewahyukan his son, anaknya, yaitu Yesus within me, di dalam aku. Bukan sekedar menyatakan anaknya kepadaku, tapi menyatakannya di dalam aku. Ini beda saudara. Kalau dikatakan menyatakan anaknya, menyatakan Yesus kepadaku, nah itu cuma informasi. Tapi kalau sampai Allah berkata, Bapa itu menyatakan akan anaknya Yesus di dalamku, nah itu merubah hidup. Makanya dia berkata, begitu pewahyuan akan Yesus itu masuk di dalam rohnya, dia berani berkata-kata menyatakan Yesus kepada orang-orang kafir. Nah, banyak kita bertanya, Pak, bagaimana cara menginjil? Kalau Anda masih bertanya bagaimana cara menginjil, Yesus baru di-reveal to us, dinyatakan kepada kita, informasi. Tapi kalau dia ada di dalam kita, itu meluap perkataan-perkataan yang ilahi, yang keluar dari hidup kita. Tanpa Anda belajar metode, yang Anda sampaikan itu roh, dan itu hidup, itu firman Allah, itu yang mengubah kehidupan kita. Saudara, Kristen dengan Kristen ternyata beda. Nah, kita mau jadi Kristen yang seperti apa? Saya suka sekali, pada hari yang sama saya dapatkan jawaban itu, Bu Bianto ini dapat mimpi. Mimpinya lupa, tapi pesan Tuhannya dia tangkap. Saya suka sekali. Nah, Tuhan berkata begini, perhatikan di sekolah-sekolah ya, Anda juga perhatikan di sekolah yang kita kenal. Setiap siswa yang masuk ada tes untuk masuk sekolah itu. Lalu ada pengelompokan kelas yang berbeda. Betul nggak saudara? Ya. Kelas yang murid-muridnya tergolong kekuatan kecerdasannya serupa dan mereka tergolong orang yang cerdas, dimasukkan kelas A misalnya, atau A1 atau A atau apa, saya nggak tahu sekarang. Lalu kelompok yang kedua yang menengah dikelompokkan dalam kelas yang tersendiri. Nah, orang yang agak kurang pinter dimasukkan di kelas yang tersendiri. Kenapa pemerintah, kenapa para kepala sekolah bersikap begitu? Karena kalau kemampuan inteleknya itu tidak sama, lalu kasihan ini orang-orang yang tidak mampu menyerap itu akan dengan gampang jadi pengacau dalam kelas. Perhatikan teman-teman sekolah Anda yang tukang ngaco, tidak ada yang jadi juara kelas itu. Duduknya paling belakang, paling mojok.
dengan gampang mumpet dari gurunya, berlindung di belakang punggung temannya. Tapi orang yang serius, dia akan duduk di depan dan dia akan melotot pada gurunya, dia mau serap semua ilmu yang diajarkan. Nah, Tuhan berkata, dalam setiap tubuh lokal, dalam setiap kelompok, aku mengelompokkan umat-umatku sesuai dengan kehausan dan kelaparan mereka akan aku. Nah, orang yang punya target rohani, mereka dengan gampang akan mengerti semua perkara rohani yang disampaikan. Nah, saya ingin memberikan dasar ini buat setiap kita dengan tujuan mengajak, mendorong, menghimbau saudara untuk jangan hanya bergerak jadi orang Kristen. Kenapa? Karena supaya hidupku di dunia ini enak, nanti di surga aku ke surga. Jangan ke surga karena takut ke neraka. Biarlah kita berkata, aku mau ke surga kenapa? Karena aku mau mendekat kepada Yesus. Kalau anak-anak saudara datang kepada kita hanya karena butuh makanan kita atau uang jajan dari kita, itu mendukakan hati. Kalau mereka datang karena mereka mengasihi kita sebagai orang tuanya, itu yang menyenangkan akan hati kita. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu pagi ini Anda dengar baik-baik akan firman Tuhan. Saya mau sampaikan sesuatu yang mungkin berbeda dari apa yang selama ini kita tangkap. Tapi ini yang selama kira-kira seminggu ini Tuhan berbicara begitu kuat dalam hati saya. Saya mau beritahu dan saya mau jamin saudara, kalau ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, hidup kita akan dirubah dan semua kita akan mengalami perubahan yang dahsyat dari Tuhan kita. Nah, sekarang mari kita buka dalam Markus pasal yang ketiga. Injil Markus pasal yang ketiga. Lihat mulai ayat yang pertama. Markus pasal 3 ayat yang pertama. Markus pasal 3 mulai ayat yang pertama. Judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Perhatikan ayat yang kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Bahasa Inggrisnya grief. Ada duka, ada penderitaan, kesakitan di dalam hatinya karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, dengar baik-baik. Saya selama seminggu ini Tuhan taruh ada perasaan yang aneh. Dulu memang saya pernah mengalami hal seperti ini, tapi selama seminggu ini aneh sekali. Saya coba sampaikan kepada beberapa teman, tidak semua bisa tangkap apa yang saya rasakan. Masing-masing memberikan interpretasi yang berbeda. Tapi kemudian pada akhirnya saya tahu dia sedang mengajar saya sesuatu. Berkali-kali selama seminggu ini ada suara yang terngiang-ngiang di telinga hati saya tentang satu kata dalam bahasa Inggris, grief, grief, grief. Sampai kadang-kadang saya nggak tahan, saya bilang, saya ini duka sekali. Ada perasaan duka, ada seperti sesuatu yang merobek hati saya tanpa saya tahu kenapa sebabnya. Nah, perasaan duka itu terus beberapa hari begitu kuat. Saya tidak tahu ternyata ada beberapa teman yang mengalami hal yang sama. Ada duka yang begitu dalam yang dirasakan. Saya tahu, saya bilang, Tuhan ini apa sebetulnya? Ketika saya berdoa satu pagi, Tuhan berkata begini, ada banyak orang Kristen yang menginginkan supaya otoritas rohani dalam hidupnya makin kuat dan dikembalikan kepada posisi yang sebenarnya, seperti yang seharusnya diterima oleh mereka. Dan Tuhan berkata begini,
Hanya kalau anak-anakku belajar, merasakan, dan mengalami, dan mengizinkan aku bekerja dalam bentuk duka cita yang mendalam di dalam rohnya. Hanya kalau anak-anak Tuhan ini punya pengalaman spiritual, pengalaman rohani, mengalami duka yang kuat di dalam rohnya, maka dari duka cita yang lahir di dalam rohnya ini akan menghasilkan otoritas rohani yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Dan saya kaget sekali, lalu Tuhan tunjukkan di Markus pasal 3, ada orang yang tangannya mati sebelah. Pada hari itu adalah hari Sabat, dan orang Yahudi berkata, hari Sabat tidak boleh melakukan banyak perkara. Nah, mereka tangkap akan hukumnya, mereka tidak tangkap akan spirit daripada hukum itu. Hukum itu sebetulnya mau berkata, Sabat itu hari buat Tuhan, hari untuk melakukan total kehendaknya, berhenti dari semua kerjaan yang untuk dirimu sendiri, tapi taatilah dan senangkan hati Tuhanmu. Nah, mereka tidak mampu tangkap akan roh daripada hukum itu, mereka tangkap hanya jasmaniahnya. Nah, akibatnya mereka buat banyak hal yang munafik. Mereka tidak menolong orang, tapi kalau ada binatang mereka yang masuk ke sumur, mereka toh masih menolong binatang mereka. Kenapa? Tidak bisa menangkap, tidak bisa catch spiritnya. Nah, pada waktu itu mereka sedang mengamati Yesus karena mereka berpikir, kalau sampai Yesus menyembuhkan orang ini, berarti dia adalah orang yang kerja pada hari Sabat. Jadi kita punya alasan untuk menyalahkan Yesus. Nah, Tuhan tahu persis apa yang ada dalam batin mereka. Lalu dia bertanya, apakah hari Sabat itu hari untuk berbuat baik, atau malah hari untuk kita mencelakakan atau membunuh orang? Lalu mereka semua terdiam. Mereka tidak bisa menjawab akan apa yang dinyatakan oleh Yesus. Nah, karena itulah Alkitab berkata, dia berduka karena kedegilan hati mereka. Kata duka di sini dari kata grief, dan kata grief dalam bahasa Ibrani artinya to cut, sampai dipotong, dibuka, diiris sampai ke hati, saudara. Itu menyayat sampai hatinya. Kenapa hati Tuhan bisa begitu duka? Karena kedegilan mereka. Nah, setelah duka cita dalam batinnya, dalam rohnya dialami oleh Yesus. Nah, ini dengar, perhatikan. Ketika duka citanya itu meluap, dia marah dan dia berkata, ulurkan tanganmu. Alkitab berkata, orang itu sembuh. Orang yang lumpuh sebelah tangannya, tiba-tiba dia bisa gerakkan tangannya dan sembuh. Saudara, Tuhan mengajar kepada saya, kalau gereja bisa mengalami duka cita seperti yang dialami oleh Yesus, itu bukan duka cita karena materi kita berkurang. Mungkin bahkan Anda akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tapi rohmu yang duka. Duka bukan karena Anda punya penyakit yang parah. Mungkin Anda akan sedang sangat sehat, tapi tiba-tiba duka begitu mendalam karena alasan-alasan yang rohani yang Allah mulai masukkan dan bebankan di dalam kehidupan kita. Pada waktu gereja mengalami duka seperti itu, maka hasilnya adalah otoritas rohani yang begitu besar. Saya percaya, dengar baik-baik. Saya percaya inilah waktunya di mana otoritas gereja akan dipulihkan. Tapi sebelum semuanya terjadi, dibutuhkan anak-anak Tuhan yang bisa berani berkata, ya Tuhan, aku siap Engkau bawa sampai pada titik seperti yang dialami oleh Yesus. Nabi Yesaya menubuatkan, Tuhan Yesus adalah a man of sorrow, yang acquainted with grief. Orang yang penuh dengan penderitaan, yang biasa dengan kesakitan dalam hatinya. Kenapa? Bukan karena penderitaan fisik yang dia alami, tapi setiap kali dia melihat akan manusia yang berdosa, yang bebal, yang tidak menyerah kepada Allah, ada duka cita yang dalam, yang secara spiritual dia rasakan di dalam batinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana duka cita itu bisa menghasilkan otoritas rohani? Dari mana otoritas rohani didapat? Ada 3 hal sebelum, atau 3 hal yang penting yang pagi ini saya mau sampaikan. Yang pertama, Anda harus bisa menangisi dirimu sendiri. Coba buka Nehemia.
Kita belajar dari Nehemia pada pagi hari ini. Nehemia pasal yang pertama. Nehemia pasal yang pertama. Ini orang luar biasa, saudara. Di rumah saya anjurkan baca seluruh kitab Nehemia ini. Anda akan menemukan banyak mutiara yang indah dari Tuhan. Nehemia pasal pertama, mulai ayat yang pertama. Nehemia pasal pertama, ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang Ismail, dan dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Lalu perhatikan ayat yang keempat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan, perhatikan, doa yang dengan apa? Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Nah, dengar baik-baik. Nehemia ini orang yang punya otoritas rohani. Nanti saya akan bawa saudara sampai melihat sampai seberapa jauh otoritas yang dia miliki. Nah, sebelum dia mendapatkan otoritas rohani yang begitu besar, Alkitab berkata, waktu dia dengar Yerusalem dalam keadaan runtuh, dia menangis, dia berpuasa, dia berkabung, dan dia berdoa. Ketika doa dia naikkan, dia berkata, aku mengakui kesalahanku, kesalahan keluargaku, nenek moyangku, kami telah sangat bersalah di hadapan Tuhan. Ratapan duka cita yang pertama keluar dari hidupnya adalah duka cita karena kesalahan atau dosa yang dia akui di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa memiliki yang namanya otoritas rohani kalau saudara tidak belajar untuk meratap di hadapan Allah atas semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Kalau kita tidak sensitif dengan perasaan Tuhan terhadap apa yang kita lakukan, tidak mungkin kita sensitif terhadap perasaan Allah atas apa yang orang lain perbuat. Otoritas rohani itu punya kemampuan untuk melihat hati manusia dan berbicara atas nama Allah untuk menjungkir balikkan semua yang tidak benar. Dari mana semua terjadi? Pertama-tama kita harus belajar peka, sensitif terhadap perasaan dia atas apa yang kita kerjakan. Kalau kehidupan kita, dosa yang kita buat, pelanggaran yang kita buat, kita anggap sebagai barang yang ringan dan tidak mendukakan hatinya. Tidak mungkin kita bisa meraba hati Tuhan atas apa yang orang lain sekitar kita lakukan. Hanya orang yang belajar sensitif dengan perasaan Tuhan terhadap semua hal yang kita lakukan dan semua dosa serta pelanggaran kita, orang itu pada akhirnya akan memiliki otoritas rohani di dalam hidupnya. Contoh yang paling luar biasa adalah Daud. Kenapa Allah berkata, orang ini adalah buah hatiku?
A man after my own heart. Daud dikatakan sebagai buah hatiku. Karena orang ini sensitif terhadap perasaan Tuhan atas semua dosa dan pelanggaran yang dia buat. Coba buka Mazmur 51. Raja besar, saudara. Dia berzinah dengan Batsheba. Ketika ditegur, dia buat pengakuan dosa di hadapan rakyatnya. Mazmur 51, Alkitab berkata demikian. Buka pada ayat yang ke-19. Mazmur 51, ayat yang ke-19. Anda baca seluruh pasal akan bagus sekali. Tapi perhatikan akan satu ayat ini. Korban sembelian, korban persembahan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, broken heart, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Daud mengerti bahwa jiwa yang hancur dan hati yang remuk itu merupakan korban yang berkenan kepada Allah. Dengan dasar melihat akan kasih karunia Allah, dia punya hati yang berkata, setiap kali dia berbuat dosa dan dia tahu itu mendukakan akan hatinya, selalu dia tersungkur dan dia bertobat kepada Allah. Ketika dia menghitung orang Israel, sampai akhirnya Allah menghukum dengan tulah atas umatnya, dia berkata, lebih baik aku jatuh ke tangan Allahku, dan dia tersungkur, dia bertobat atas semua dosanya. Nah, dibutuhkan hari ini orang Kristen yang bisa meratapi, yang berduka cita oleh karena apa yang aku perbuat terhadap Allahku, oleh karena segala pelanggaran dan dosa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan kita. Kalau kita tidak belajar punya hati yang lembut di hadapan Tuhan, hati yang gampang teriak dan berseru dan minta ampun kepada Allah, tidak mungkin ada otoritas rohani diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tanpa target rohani, karena target rohani hanya bisa muncul kalau engkau berkata, aku rindu menyenangkan hati Tuhanku. Apapun, berapapun harganya, aku mau menyukakan akan hatinya. Grief, duka cita yang dalam, yang menyayat sampai ke hatinya, pertama-tama harus muncul, dan itu harus terjadi oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Celakanya, saudara, banyak orang Kristen yang berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, lalu pura-pura tidak tahu dengan apa yang dia buat. Ketika dia tegur, kamu kenapa sih? Kenapa ya? Nggak rasa apa-apa, gitu. Dengan wajah agak blow on, dia bilang, nggak apa-apa, katanya. Doamu, oh sedang kenceng-kencengnya, katanya begitu. Enak aja dia bilang gitu. Ini orang yang blow on nih, saudara. Dan Allah tidak suka dengan orang seperti ini. Seharusnya setiap kali dengar firman Tuhan, dan kita bisa merasakan betapa Allah itu duka oleh karena dosa kita. Yang lahir dari hidup kita adalah hancur hati kita, berkata Tuhan, hatiku hancur karena aku menyakiti akan hatimu. Apakah masih ada orang-orang Kristen yang berkata begitu? Kemarin kami bicara siang hari dengan beberapa orang bapak, berkunjung di kantor dengan Pak Marso. Dan mereka berkata begini, Pak, hari-hari ini kami kok pengen nangis terus. Gampang sekali untuk menangis. Kok saya jadi cengeng, katanya. Saya berkata bukan cengeng, saudara. Tapi hati yang lembut, hati yang hancur. Dan itu yang Allah cari. Ada seorang pemuda datang kepada saya, dia berkata, Pak, saya kok pengen nangis terus. Saya bilang, nangis oh. Lah apa ini enggak cengeng? Cengeng di depan Tuhan baik, saya berkata. Karena itu menunjukkan hatimu hancur. Daripada kamu melotot, kedip. Tidak ada hati yang bertobat, saya bilang. Dibutuhkan akan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Setiap kali ada pelanggaran yang kita buat, kita berkata, ya Tuhan, aku berdosa di hadapanmu. Ya Tuhan, aku menyesal, dan kita meratap di hadapannya. Saya mau beritahu saudara, dibutuhkan hari ini orang-orang percaya yang ketika kita mengalami tekanan, persoalan, kesulitan apapun juga, pertanyaan pertama yang keluar dari hati kita adalah, apakah ada dosa dalam hatiku? Dan bukan berkata, ini dosanya siapa? Jangan saudara. Pertanyaan yang harus pertama muncul adalah, apakah ada dosa dalam hatiku? Biasakan
punya hati yang sensitif dengan Tuhan. Itu yang membuat engkau bisa menyukakan hatinya. Persis seperti Daud. Anda perhatikan, di dunia ini jarang pemimpin bisa berkata, ini loh, aku dosa, menjijikkan. Di Amerika orang sedang ribut tentang Presiden Clinton, katanya pernah punya affair dengan beberapa wanita. Ditutupi begitu rupa, jangan sampai dibuka. Beda dengan Daud. Ketika dia berzina, hanya satu orang nabi yang diberitahu Tuhan. Dan Daud sendiri yang buat seluruh rakyatnya tahu dia berzina dan dia berdosa. Biasanya satu orang tahu, bungkam mulutnya. Jangan sampai orang kedua tahu. Satu orang diberitahu Tuhan, dia yang keluar, dia berkata, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, ketika dia dinyanyikan semua orang tahu rajanya berbuat dosa, tapi semua orang tahu rajanya bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, mulai dengan duka cita, grief karena dosa kita sendiri. Yang kedua, kalau kita bisa berduka karena dosa kita sendiri, yang kedua, lihat Nehemia pasal yang kedua. Kembali ke kitab Nehemia pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Nehemia 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Lalu aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. 2 kali dikatakan, aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem. Aku menyelidiki dengan seksama akan tembok itu. Nah, kata menyelidiki ini aneh. Dalam bahasa Inggrisnya view the wall, memperhatikan, melihat akan tembok. Itu bukan begini, saudara. Jangan pikir ya, oh Nehemia menyelidiki akan tembok. Lalu dia mengukur dengan ukuran berapa kali berapa yang harus dibangun, berapa ratus bata dibutuhkan, semennya berapa sak, lalu besi betonnya berapa meter. Bukan begitu, saudara. Kata menyelidiki di sini dari kata view, dari kata Ibrani syabar. Nah, kata syabar ini itu sama persis dengan kata hati atau hati yang remuk dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19. Jadi kata view, kata melihat, memperhatikan itu bukan ngitung batanya butuh berapa, semennya butuh berapa, besi betonnya sekian meter, kayunya berapa, ukurannya berapa. Bukan begitu. Bukan gambar peta kota. Tapi kata melihat, memperhatikan dengan seksama dari kata syabar. Dan kata yang sama dipakai ketika Daud berkata, jiwa yang hancur tidak akan engkau anggap hina ya Tuhan. Jadi ketika dia perhatikan kota, dia perhatikan dengan mata rohani, dia meratap sebetulnya di hadapan Tuhan, melihat akan kota yang hancur, yang sebetulnya merupakan kota pilihan Allah. Saudara, kalau kita bisa meratapi akan dosa yang kita buat, kalau kita bisa meratapi kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah, karena kita sensitif dengan perasaannya, aku kecewa, aku menyesal, kenapa aku mendukakan hati Tuhanku,
Maka orang yang bisa meratapi dirinya sendiri adalah orang yang akhirnya bisa meratapi akan keadaan sekitar. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan-perempuan yang menangisi dia, ketika dia pikul salib ke Golgota, dia berkata, "Hei, tangisi dirimu sendiri." Hanya orang yang bisa meratapi keberadaannya sendiri, orang itu akan bisa meratapi keberadaan sekitarnya. Kenapa? Hanya orang yang bisa sensitif dengan perasaan Allah atas dosa yang dia buat, dia juga akan sensitif dengan perasaan Allah atas dosa yang orang lain perbuat di hadapan Tuhan yang sama. Saudara, Allah mencari hari-hari ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang peka dengan suaranya, yang menyesal, yang kecewa. Kenapa? Karena kita menyakiti akan hati Tuhan. Dan pada waktu kita memiliki hati seperti itu, engkau akan sanggup meratapi akan orang lain. Kalau tidak, saudara, kita akan seperti Ishak dan Ribkah. Anak pertama mereka adalah Esau, kawin dengan perempuan Ismail. Alkitab berkata, kelakuan istri daripada Esau itu memilukan hati mereka. Bahasa Inggrisnya grief in mind. Duka jadi beban pikiran mereka. Itu bukan grief in his spirit seperti Daniel atau Nehemia, tapi grief in mind, duka dalam pikiran. Nah, kalau cuma dalam pikiran, Anda akan jadi tukang komentar yang hebat, sekaligus tukang gosip yang nomor wahid. Kenapa? Begitu engkau lihat akan orang lain, kok ngono? Ngomong sama orang, kok ngono? Gitu. Sama orang lain, kok ngono? Semua, loh harusnya, ini tidak benar ini. Harusnya begini. Tidak bisa grief, tidak bisa nangisi, ngomentari, saudara. Nah itu memang dibutuhkan. Dalam rangka pertandingan antara Sampdoria melawan PSSI, saudara, dibutuhkan komentator sepak bola. Tapi cuma satu. Karena semua penontonnya komentar, semua repot. Dibutuhkan orang, saudara, yang bisa melihat akan kesalahan orang lain. Dia nangis, dia jerit di hadapan Tuhan. Grief. Bukan terus berkata, kok ngono? Itu banyak yang bisa begitu. Loh, enggak betul itu. Enggak betul, tapi tidak pernah ngomong ke orangnya. Tidak pernah mendoakan orang. Yang selalu mencela pekerjaan orang lain, saya jamin orang itu tidak pernah doakan yang dia cela. Pasti tidak, saudara. Kenapa? Kalau sudah habis untuk doa, ini sudah entek semua di sini, habis. Kalau masih penuh, bocornya ke orang lain. Dan itu orang yang tidak rohani sama sekali. Nehemia bukan orang seperti itu. Dia meratapi akan tembok. Pertama dia dosa dan dia bertobat di hadapan Allahnya. Dia akui sebagai dosanya. Ketika dia lihat tembok, hancur hatinya. Grief, ada duka yang begitu dalam. Dan dia meratap di hadapan Allahnya. Nah coba buka, lihat Amos pasal yang ke-6. Ini yang dicela oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa meratapi akan keadaan sekitar kita. Amos pasal yang ke-6. Mungkin kita jarang baca kitab-kitab ini, tapi perhatikan ada satu bagian yang indah sekali. Amos 6 ayat yang pertama sampai ke-6. Amos pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Ini bicara tentang pemimpin-pemimpin rohani. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu. Dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, serta mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun. Perhatikan ayat 5. Yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya
keturunan Yusuf. Saya percaya Amos 6 ini merupakan teguran Allah buat gereja hari ini. Kita suka sekali menyanyi, memuji Tuhan seperti Daud. Kita melompat, kita bersuka cita. Kita pakai minyak yang terbaik, pengurapan yang Tuhan beri. Tenggelam dalam pengurapan Allah. Bagus sekali. Saya suka itu. Tapi dia berkata, tapi kamu tidak berduka melihat hancurnya Yusuf. Ini merupakan teguran Allah. Allah suka sekali memberi kita sukacita. Allah mau memberikan pengurapan, minyak yang terbaik dia beri. Tapi dia minta dari gerejanya, muncul orang-orang yang berduka, berkabung karena melihat orang lain mengalami kehancuran. Nah, mengapa kita tidak bisa meratapi orang lain? Karena kita tidak bisa meratapi kesalahan dan dosa kita sendiri. Kenapa masih banyak anggota keluarga yang belum kenal Tuhan, yang tidak bisa bertobat karena hidup kita? Karena kita tidak meratapi mereka. Kenapa enggak bisa? Karena kita tidak bisa meratapi diri kita sendiri karena dosa dan pelanggaran yang kita buat. Saudara, hanya orang yang sensitif dengan hati Allah atas apa yang kita buat sebagai pelanggaran di hadapannya, orang itu akan peka dengan apa yang orang lain perbuat terhadap Tuhannya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia datang ke Semarang, lalu kemudian melayani di beberapa tempat. Dia diundang berkhotbah di sebuah gereja pas hari Minggu. Selesai dari sana, dia telepon kami di kantor, telepon saya, dan dia berkata, malam ini saya mau makan malam dengan kamu. Saya tanya gini, apa kamu gak dikasih makan sama yang undang kamu? Ya, saya ngomong terang-terangan ya, sama orang bule ya, gak apa-apa, ngomong terang-terangan. Kamu gak diajak makan? Oh ya, diajak makan, tapi saya tidak mau. Saya mau dengan kamu. Oke. Nah, kita mau makan di mana? Dia milih restorannya sendiri. Oke. Lalu kami ke sana. Saya datang terlambat. Ketika datang terlambat, dia sudah duduk di meja makan sambil gini, saudara. Saya pikir sakit, jadi saya datangi dia. Saya bilang, kamu sakit ya? Dia bilang enggak. Kenapa? Dia nggak bisa ngomong, lama sekali nggak bisa ngomong. Dia hanya senyumnya tuh senyum nggak enak sambil geleng-geleng kepala dan dia akan nunduk lagi. Lalu orang lain yang cerita buat dia sedikit, dia berkata ini orang sedang duka sekali. Oh, dukanya kenapa? Dia cerita. Pada waktu itu dia bilang, saya sudah tantang orang untuk maju ke depan, dan beberapa orang nangis di depan Tuhan. Saya berkata kepada mereka, nangis di depan Tuhan, menjerit keluar dari hatimu, bertobat kepada Tuhan. Mereka nangis, mereka menjerit, dan Tuhan melawat mereka. Lalu dia serahkan mic-nya kepada pemimpin setempat, teruskan doa, sampai mereka selesai. Kasihkan. Ya, katanya. Begitu dikasihkan mic-nya, lalu pemimpin ini lihat jam. Sudah harus pulang jamnya. Enggak, nanti jemaat bubar, enggak mau balik kebaktian sini. Coba kebaktian yang kono suwi. Kan gitu, saudara. Tutup lagi. Wah, belum persembahan. Kalau enggak persembahan kan enggak dapat duit gereja. Itu kira-kira mikirnya. Mereka lagi nangis. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami memberikan persembahan. Kami belajar memberi yang paling banyak. Itu kira-kira. Amin, selesai. Amin. Ketika amin, ini pendeta lagi nangis di mimbar, nangis, dia ikut nangis, saudara. Sama jemaat nangis, ikut nangis. Begitu amin, kaget. Loh, kok amin? Tanya sama temannya, kok amin? Doa apa tadi? Persembahan. What? Ngamuk, sudah. Ngamuk, diajak makan tidak mau. Kalau kita ngamuk, diajak makan masih mau gitu. Diajak makan. Ini sungguhan ini orang serius.
Ini loh, orang yang ngerti hatinya Tuhan kayak gini. Mesti dia ngomong sama saya gini. Bagaimana bisa orang begitu bebal artinya? Orang meratap di depan Tuhan, dihentikan dan dimintai duit. Ngomongnya kasar. Bagaimana bisa? Ya saya diam aja, saudara. Cuma hari ini saya bisa mengerti apa yang dia rasakan. Cintai Tuhan, sensitif dengan perasaannya. Ketika Sam Hin datang ke gereja ini, Juli tahun lalu, menjelang worship, ketika puji-pujian, sudah hari kedua atau ketiga, dia bisikin saya di depan. Dia tanya, Petrus, kenapa kamu tarik persembahan di belakang? Kenapa enggak sebelum firman? Saya bilang, saya mau memberi bagian yang terbaik untuk Allah bicara. Saya tidak akan pernah bisa menghentikan pekerjaan rohnya dengan hadirat semacam ini. Saya break, lalu saya berkata, mari kita beri persembahan. Saya tidak mungkin bawa mereka keluar dari hadiratnya sekedar supaya gereja dapat uang. No, saya bilang. Saya mau mereka terima yang terbaik dari Tuhan. Saya mau Tuhan terima yang terbaik dari umatnya ketika kita menyembah dia. Amen, saudara. Dan dia bilang, saya suka itu. Saya mau katakan buat saudara, hanya orang yang bisa sensitif dengan hati dia, orang itu akan bisa meratap ketika dia melihat orang lain berdosa. Dan otomatis saudara akan punya discernment, membedakan roh yang kuat, otomatis akan keluar. Ketika engkau melihat orang, saudara akan tahu beban, penderitaan yang ada pada orang itu. Begitu gampang, engkau akan lihat si A, si B, si C. Very easy, Anda akan lihat dengan gampang semua penderitaan. Kenapa? Karena engkau keluar dari rohmu. Engkau sensitif dengan perasaan Tuhan atas hidupmu. Allah akan beri engkau peka, sensitif dengan apa yang Allah rasakan terhadap orang lain. Ketika Nehemia mampu meratap di tembok itu, dia meratap akan keadaan sekitar, otoritas rohani Allah beri. Coba lihat pada pasal yang ke-13 dari Nehemia, saudara. Pasal yang ke-13. Perhatikan mulai ayat yang pertama. Pasal 13 mulai ayat yang pertama dari kitab Nehemia. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya, orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Bahasa Inggrisnya, aku menjadi sangat duka, grief,
yang mendalam sekali. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Nah, dengar saudara. Ketika Nehemia tinggalkan akan Yerusalem, Eliasib itu imam besar. Nah, Tobia itu adalah pangeran dari bangsa Amon. Tobia ini berkali-kali menyuap sampai ke nabi disuap supaya bernubuat palsu. Dia juga mencoba untuk menakut-nakuti Nehemia dengan berbagai surat. Dia pernah melaporkan ke raja sampai berhenti pembangunannya. Dia kerjakan segala macam sampai berusaha membunuh akan Nehemia. Nah, ketika Nehemia pergi beberapa tahun menghadap raja, Eliasib sebagai imam besar seharusnya dia mengendalikan kehidupan umat. Tapi yang dibuat apa? Rumah atau kamar, tempat di mana persembahan, kekayaan imam disimpan, dia kosongkan isinya dan dia serahkan kepada Tobia, orang Amon ini, untuk tinggal di dalamnya. Nah, aneh sekali. Nama Eliasib artinya unity through compromise. Kesatuan lewat kompromi. Dan kata Tobia itu artinya prosperity, kelimpahan, pleasure, kenikmatan, good life, atau hidup yang enak, hidup yang baik. Eliasib artinya unity through compromise. Persatuan lewat kompromi. Yang diajak kompromi siapa? Tobia. Siapa orang ini? Orang Amon. Yang kerjanya apa? Ngerusui pekerjaan Tuhan. Diajak kompromi kenapa? Karena Tobia itu artinya prosperity, kelimpahan. Prosperity, kelimpahan diajak untuk berdamai, supaya ada unity, supaya ada kesatuan. Dengar saudara, Allah tidak pernah menghendaki kesatuan karena kompromi. Allah menghendaki kesatuan karena ikatan roh yang sama, bukan karena kompromi dengan dunia atau kompromi dengan dosa. Tobia bertahun-tahun mencoba menggagalkan pembangunan kota. Ketika berhasil ditinggal oleh Nehemia, Eliasib ini punya roh seperti Harun. Ditinggal Musa buat anak lembu emas nyembah berhala. Nah, orang ini seharusnya imam besar yang memberi teladan kekudusan kepada umat Israel. Dia malah mengikat persatuan dengan Tobia orang Amon yang sebetulnya berkali-kali pernah mau menghancurkan pekerjaan Allah di atas muka bumi. Bagaimana bisa dibutuhkan orang seperti Nehemia yang berkata, aku kecewa, aku menyesal, aku duka mendalam sekali. Dan dengan otoritas rohani dia berkata, buang, singkirkan semua barang Tobia dan kuduskan kembali akan rumah ini. Otoritas rohani tercipta Allah berikan kepada Nehemia sampai imam besar dia tengking habis, saudara. Bagaimana bisa? Dia meratapi akan dirinya sendiri. Dia meratapi akan keadaan orang sekitar. Dan otoritas rohani Allah berikan kepadanya. Otoritas yang sama dimiliki oleh Petrus ketika Ananias Safira harus mati di hadapannya oleh karena menipu akan roh Allah. Saya mau beritahu, akan tiba masanya di mana gereja akan dipulihkan dari otoritas rohani yang Allah pernah berikan kepadanya. Tapi ditunggu sampai muncul orang-orang yang bisa meratap di hadapannya, yang tahu apa artinya grief in his spirit, yang tahu apa artinya berduka dalam rohnya, melihat akan dosa orang lain dan berteriak kepada Allah, minta Allah pulihkan akan keadaan sekitarnya, yang menjerit menangis di hadapan Tuhan, bersyafaat orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Dan pada waktu dia melakukan semuanya itu, dia tengking sampai imam besar, dia berkata, kamu jahat di hadapan Allah. Dan dia singkirkan semua barang, dikuduskan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang berani berbuat begitu? Hanya orang-orang yang punya otoritas rohani. Sekali lagi saya mau bertanya saudara, lah Pak, hubungannya apa dengan utangku yang belum terbayar? Nggak ada, saudara. Hubungannya apa ini? Keluargaku masih berantakan? Nggak ada.
ada kalau engkau cinta Tuhan dengan segenap hati. Engkau punya target rohani. Anda akan terima ini sebagai jarahan yang besar. Tapi kalau kita tidak punya target rohani, nothing, meaningless buat kehidupan kita. Ayat yang terakhir, saudara. Lihat contoh yang berikutnya. 1 Samuel pasal yang ke-15. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dengar, ini persis punya roh yang sama seperti Nehemia. 1 Samuel pasal 15 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel, bahasa Inggrisnya, maka berduka citalah Samuel dengan sangat. Dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, dia tunjuk Raja Saul, dia berkata, pemerintahanmu diakhiri oleh Tuhan. Saudara, saya tahu akan tiba waktunya. Gereja akan dipulihkan. Wibawa gereja akan dikembalikan oleh Tuhan. Ketika ada orang yang berani meratap oleh karena dosa yang dia buat. Yang punya hati yang hancur, a broken heart di hadapan Tuhan. Dia akan juga sanggup punya hati yang hancur ketika dia melihat orang-orang sekitarnya hidup dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Pada saat dia lewati semua proses seperti itu, tiba-tiba engkau akan tahu otoritas rohani Allah berikan kepadamu. Tidak usah engkau ngomong menasihati orang terlalu banyak. Engkau tinggal berkata, kamu dosa, kamu zina di hadapan Tuhan. Dan dia bertobat. Saya senang, saya belajar